Lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu gila? Gue ini masih waras, bos. Iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia gak bisa kerja, udah gak gajian dong orang wali. Shalom, saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus dengan saya, Pendeta Mel Atok. Karena kemurahan Tuhan, saat ini saya bisa berbagi berkat lagi kepada saudara sekalian. Dan harapan saya video kali ini sesuai dengan judul, sesuai dengan tema yang ada di thumbnail video ini akan memberkati Anda lagi, menguatkan kita bersama dan terus mendorong untuk kita maju di dalam doa, maju di dalam iman, maju di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kekasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan juga saya ada di kota San Francisco. Pemandangan di belakang saya ini, Anda lihat, ini adalah seluruh kota San Francisco. Dilihat dari Twin Peaks di San Francisco, Bukit Kembar. Di sini banyak orang juga datang untuk ambil gambar, video, dan lain sebagainya. Tapi seperti biasa bahwa saya, kalau ada momen-momen seperti ini, saya tetap berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara saya yang terkasih. Sebelum saya lebih jauh membahas thumbnail video yang bagi saya ini penting bagi orang Indonesia, terkhusus bagi orang Kristen di Indonesia, lebih khusus lagi bagi orang Kristen di NTT. Namun sebelumnya saya akan mulai begini, kekasih Allah, bahwa di kota San Francisco ini dia bagian dari California ya, saudara-saudara. Di California itu ada LA, ada Sacramento, ada San Diego, ada San Bernardino, ada juga California dan beberapa kota yang lain. Nah, menarik saudara-saudara bahwa memang beberapa waktu belakangan ini San Francisco ini memang sangat mengerikan, saudara-saudara. Kita percaya bahwa setan bekerja dengan luar biasa menjelang Tuhan akan kembali, dan segala macam kebejatan moral terjadi. Selain memang manusia adalah orang berdosa yang tidak bisa tidak pasti akan bikin dosa, mulai dari dosa asal, original sin yang dia dapat dari Adam dan Hawa, yang kemudian menjadi actual sin atau dosa yang kemudian menjadi tindakan-tindakan nyata, kekasih Tuhan. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa itu juga merupakan celah bagi setan. Setan itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita yang adalah keturunan Adam dan Hawa yang pasti adalah orang berdosa, saat kita membuka celah, membuka pintu, selesai. Maka setan akan begitu cepat untuk menguasai, mengendalikan, menuntun kita kepada jalan yang salah, jalan yang menyakiti Tuhan, jalan yang menyakiti sesama, dan juga menyakiti diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa keindahan kota San Francisco dari Twin Peaks ini, Anda bisa lihat keindahan kota ini. Tetapi tahukah Anda bahwa di balik keindahan kota ini ada begitu terjadi banyak kebejatan moral yang gila-gilaan. Katakanlah LGBT sangat gila-gilaan di kota ini, saudara-saudara. Ya, bahwa orang sudah tidak peduli lagi dengan firman Allah. Jelas Tuhan menciptakan dan menginginkan adanya heteroseks, tapi yang terjadi adalah homoseks dan merajalela. Dan pemerintah California membuat aturan yang menurut saya tidak masuk akal. Entah apa yang melatar belakangi pemerintah California melakukan itu. Di sini, saudara-saudara, sebelumnya ada aturan kalau mencuri di bawah $250
itu aman saudara-saudara ya. Jadi kalau mencuri atau menjarah atau merampok cuma $250 itu tidak apa-apa. Tapi belakangan ini saudara-saudara saya orang Indonesia yang sudah warga negara di Amerika, mereka mencurahkan sikap hati mereka yang resah karena Amerika, California, San Francisco itu sudah mengalami kebejatan luar biasa. Aturannya dibuat lagi lebih ngeri, yaitu mencuri boleh di bawah 950. Nah, Anda bayangkan kalau 10 ribu itu kan sudah berapa? 15 jutaan lah kurang lebih ya. Jadi mencuri di bawah 15 juta itu tidak akan dipidana, tidak akan ditangkap polisi. Makanya shopping mall di California ini banyak yang tutup saudara, karena sering dijarah, rampok. Polisi tidak boleh tangkap, kekasih Tuhan. Dan ini memang jelas adalah manifestasi pekerjaan setan, dimulai dari kebijakan, keputusan, aturan pemerintah yang aneh bin ajaib. Padahal kita tahu Amerika kantong Kristen, pejabatnya pun beragama Kristen. Tapi yang terjadi adalah mereka membuat aturan yang sangat-sangat mengerikan. Itu fakta yang terjadi hari-hari ini. Dan saya percaya bukan hanya di San Francisco, bukan hanya di California, Amerika yang menjadi target setan. Di mana-mana tempat, termaksud di negara kita Indonesia, di provinsi saya, Nusa Tenggara Timur, di kota saya, Kota Kupang. Kenapa? Karena saya ngomong Kota Kupang, NTT, Indonesia, karena ada dua figur yang saya mau soroti dalam video saya kali ini dan disertai dengan video yang di depan tadi ya, bahwa saya lihat salah satu cara kerja setan. Setan ini kan suka adu domba di hadapan Tuhan. Setan menjelek-jelekan Ayub. Ya, Ayub itu taat, saleh karena Tuhan pelihara. Coba Tuhan cabut itu pagar Allah, Tuhan izinkan malapetaka, maka pasti Ayub akan mengutuk Tuhan. Kira-kira begitu ya ceritanya. Lalu di hadapan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dia menjelek-jelekan Allah. Pasti Tuhan berfirman kan, kalau kau makan buah ini kau mati. Tidak, dan seterusnya. Jadi di hadapan Allah dia menjelekkan manusia, di hadapan manusia dia menjelekan Allah. Ini yang namanya divide et impera, adu domba saudara-saudara. Dan saya lihat kok politik kita ini, seperti saya bilang, menjelang pemilihan umum ini, saya akan sering bicara politik karena saya cinta Indonesia. Saya bicara politik bukan karena saya ini seorang politisi yang melakukan politik praktis. Ingat, saya tidak urusan dengan saudara coblos apa, saya coblos apa. Saudara coblos lain, saya coblos lain, kita bersaudara. Ya, nah yang saya maksudkan adalah hati-hati dengan pekerjaan setan yang adu domba kita. Anda bayangkan video Pak Ahok yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa kerja, ya Gibran tidak bisa kerja dan lain sebagainya, itu dipotong pendek lalu disebarkan ke sana kemari sehingga seolah-olah Pak Ahok itu sedang menyerang Pak Jokowi secara pribadi. Nah, ternyata saudara video di depan tadi menarik. Itu kalau tidak salah video Pak Ahok lagi ke NTT itu. Karena ada beberapa saudara saya, bahkan ada jemaat Tuhan yang saya gembalakan, ada di balik video itu gitu. Jadi maksud saya gini, ya, bahwa Anda lihat klarifikasi dari Pak Ahok. Pak Ahok tidak bermaksud demikian, menurut Pak Ahok seperti itu. Tapi karena videonya dipotong pendek, jadi kesannya adu domba. Nah, saudara tahu kalau kami di NTT, kalau bilang Pak Jokowi tidak bisa kerja, aduh tidak mungkin. Saya orang NTT asli. Semua orang NTT pasti setuju, sekalipun beberapa di antara orang NTT mungkin hari ini kurang suka Pak Jokowi, tapi hasil kerja Pak Jokowi itu berbicara lebih kuat dari komentar-komentar yang ada, saudara-saudara, bahwa beliau telah melakukan yang begitu nyata berkali-kali, mungkin sudah 20-an atau mungkin 30 kali berkunjung ke NTT, berkunjung ke Kota Kupang. Dan saya sebagai hamba Tuhan, orang NTT asli, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Pak Jokowi bekerja. Pak Jokowi turun lapangan sampai ke akar rumput, ya, lalu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Belum lagi saya sebagai pengkhotbah keliling Indonesia, saya sudah lihat itu bagaimana beliau kerja di Papua, apalagi Papua, saudara-saudara.
sampai di Maluku, sampai di Sangerta Laut, sampai di Pulau Rote, dari paling utara Indonesia sampai paling selatan Indonesia yang mungkin presiden-presiden sebelumnya belum datang, Pak Jokowi sampai gitu ya. Dan di video tadi, video depan, saya itu video sebagai pemulihan aja. Pak Jokowi dan Pak Ahok itu berteman, walaupun hari ini mungkin pilihan politiknya sudah berbeda, karena Pak Ahok adalah petugas partai PDIP, jelas pilih Pak Ganjar. Tapi maksud saya, jangan sampai adu domba ya. Jadi saudara jangan percaya ya orang-orang Indonesia persahabatan Pak Jokowi dengan Pak Ahok itu baik. Ya silahkan pilihan berbeda. Tapi maksud saya yang begini-begini nih. Ya, sahabat bisa diadu domba, apalagi statement politik yang saya tahu sampai hari ini. Saya bukan orang politik praktis yang bergerak dalam dunia politik, tapi saya juga tahu-tahu sedikit akibat dengar, nonton dan lain sebagainya. Dalam politik itu tidak ada sahabat abadi dan tidak ada lawan abadi. Sahabat bisa jadi lawan, lawan bisa jadi sahabat. Nah itu kan pandangan politik. Tapi bagaimana dengan pandangan firman? Pandangan firman adalah, saudara-saudara, aku akan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan aku akan menangis dengan orang yang menangis, saudara-saudara. Artinya bahwa silakan kita berbeda dalam politik, tapi hati-hati supaya setan jangan tunggangi pilihan politik yang berbeda, lalu adu domba kita, saudara. Apalagi kita satu gereja, kita satu marga, kita satu suku, kita satu bangsa dan tanah air. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan ini kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya waspadalah dengan pekerjaan setan. Teruslah berdoa, berjaga-jagalah dalam doa, berjaga-jagalah dalam firman Allah, berjaga-jagalah dalam persekutuan dengan orang percaya. Karena Alkitab berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah dari kata Yunani eusebia, saudara-saudara, artinya ada kesalehan dalam ibadah. Dengan hidup saleh, hidup beribadah, kita akan menjadi kuat. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Malahan kita harus semakin giat melakukannya, saling menasehati, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya menyampaikan kepada saudara supaya berjaga-jaga. Dan satu lagi, berjaga-jaga dalam pergaulan kita ya. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, silakan pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan kita tidak boleh luntur. Pilihan boleh berbeda, tapi kasih kita tidak boleh dingin. Pilihan boleh berbeda, tapi kita harus tetap semangat. Ingat bahwa lakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3:23 bilang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya saudara-saudara, jadi kalau kita seperti untuk Tuhan, politik juga harus seperti untuk Tuhan. Jadi kalau dalam kepentingan politik kita, misalnya saudara mati-matian mau kerja buat paket inilah, paket 1, 2 atau 3 gitu. Tapi kalau di dalam saudara tahu itu hoax, jangan, saran saya jangan. Setan yang menang, bukan Anda yang menang. Ya kalau ada hoax, ada kebohongan, jangan. Lebih baik suarakan persaudaraan, suarakan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dicek sudah berapa menit tim multimedia? 13 menit. Ya 13 menit ya. Oke, saya pikir itu sudah cukup. Mari istri anak-anak saya sini dulu. Aduh, ini kita lagi rame-rame ini. Oke, Ibu Gembala, serukan tunggu dulu. Serukan persatuan untuk Indonesia di dalam politik. Cinta bangsa kita, cinta perdamaian, lakukan semua dengan hati yang terus merasa bahwa kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan mudah untuk dicerai-beraikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wow. Yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Haleluya.